Yang pertama, kita ingin sastra Kalimantan Barat menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Sehingga kita baca hampir semua karya-karya sastra yang pernah ada di Kalimantan Barat. Dari yang paling jadul sampai yang paling terkini. Kita baca cerpen Pak Yusak Ananda dalam bukunya Demikianlah Pada Mulanya, yang ditulis dari zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan. Tapi kita baca juga karya-karya kawan-kawan yang baru saja kemarin di launching, kira-kira seperti itu. Dari rentang hampir Pak Yusak kali pertama misalkan 1930, nanti hampir satu abad yang lalu. Kira-kira seperti itu. Kita baca puisi misalkan, puisi dari Haji Munawar Kalahan, yang puisi-puisinya ternyata dikumpulkan oleh seorang profesor yang namanya Profesor Crunch. Dikumpulkan sama dia, luar biasa. Padahal mungkin sebagian kita tidak kenal siapa itu Haji Munawar Kalahan. Salah satu buku Bingkisan Orang Pulang. Cerita pendek Pak Yusak di tahun-tahun dulu, ini salah satu warisan penting dari beliau. Ada satu karya Pak Yusak itu dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris. Tahun 50-an, terbit tahun 80. Tidak hanya bahasa Inggris, ada juga karya-karya beliau yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Jerman. Ini kan jadi sangat luar biasa. Di zaman-zaman itu karyanya dialihbahasakan ke dalam bahasa Jerman, dan ada juga yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Rusia. Itu tahun-tahun dulu. Tahun-tahun dulu belum ada Android, belum ada smartphone, tapi karya-karya dari Uray Zubair Muchtar, nama lengkap dari Pak Yusak, itu sudah melanglang buana hingga ke belahan dunia lain. Nah, itu juga menjadi jadi legacy kita, jadi warisan kita, dan juga justru jadi tantangan kita di generasi-generasi sekarang. Dan lewat gerakan sastra di ruang publik, kita coba menginformasikan karya-karya beliau, kita coba menginformasikan sosok beliau. Itu untuk menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Sastra Kalbar ingin menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Nah, yang kedua, kita ingin juga sastra Kalimantan Barat menjadi tuan rumah yang ramah bagi karya-karya sastra yang lain. Sehingga di rangkaian kita tahun lalu ada 76 sesi kita keliling, dan kita baca juga karya-karya sastra di tingkat nasional. Kita baca ziarahnya Iwan Simatupang, kita baca harimau-harimaunya karya Eka Kurniawan. Nah, kita baca Infinita Kembarnya Montego Boucher. Kita juga sekarang sedang membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dari Hamka. Tadi barusan kita baca juga Sepotong Senja Untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma. Itu untuk karya-karya di tingkat nasional. Di tingkat regional Asia Tenggara, saat ini kita sedang membaca Pantai Ini Lautnya Dalam, salah satu karya klasik sastrawan dari Thailand Selatan, dari negeri Patani. Sebelumnya kita sudah menghabiskan satu buku dari Ishak Haji Muhammad, Budak Beca, Sako, sastra klasik dari negeri jiran. Tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional juga kita baca. Beberapa sesi yang lalu di sini kita baca The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. Bang Tio, itu nggak salah baca puisi dari Ernest. Itu nggak salah waktu kita coba diskusi penghargaan Nobel Sastra yang diraih oleh Ernest Hemingway. Tahun lalu juga ketika kita diskusi Nobel Sastra yang diterima oleh Hang An, kita baca
Vegetarian. Vegetarian karya masterpiece dari Hang An. Selain itu juga kita baca dari tingkat internasional, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Menangis dan Terseduh, karya dari Paulo Coelho. Nah, tadi pembukaan saya baca juga The Alchemist dari Paulo Coelho. Itu mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kenapa gerakan sastra di ruang publik coba kita sehe-sehe, coba kita ikhtiarkan selalu hadir di tahun keempat ini seminggu 3 kali. Hari Jumat kita ada di Amin Coffee. Terima kasih tentunya kepada manajemen Amin Coffee yang sudah memberi kita ruang, sudah memberi kita tempat, memberi kita fasilitas, memberi kita kopi. Wah, terima kasih sekali lagi. Banyak-banyak terima kasih. Setiap Jumat kita ada di Amin Coffee. Tapi untuk di Amin Coffee Gaya Mall kita ada di hari Sabtu malam ini. Hari Rabu sore biasa kita ada di Taman Alun Kapuas, di Waterfront, di belakang Pasar Kapuas Indah. Sabtu pagi atau Sabtu sore kadang kita ada di tepi Jalan Ahmad Yani dan ruang-ruang publik yang lainnya. Intinya kita coba mendekatkan karya-karya sastra kepada halayak yang lebih luas. Karena kami sangat mengamini, sangat meyakini bahwa sastra adalah milik kita bersama. Itulah salah satu esensi dasar gerakan sastra di ruang publik. Lanjut, siapa mau